Ratusan buruh di Subang, Jawa Barat berunjuk rasa ke kantor Dinas Tenaga Kerja. Mereka menolak diskriminasi oleh perusahaan dan pencabutan PP nomor 78 tentang pengupahan. Ya, beragam diskriminasi masih dialami buruh perempuan dalam bekerja. Bukan hanya diskriminasi mengenai upah dan tunjangan, buruh perempuan juga mengalami diskriminasi dalam kesempatan mengikuti pelatihan dan kesempatan meningkatkan karir. Kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam berbagai bidang belum terwujud, termasuk dalam dunia politik dan bisnis. Ya, beragam diskriminasi masih dialami buruh perempuan dalam bekerja. Bukan hanya diskriminasi mengenai upah dan tunjangan, buruh perempuan juga mengalami diskriminasi dalam kesempatan mengikuti pelatihan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, perintah, dan upah, di mana dengan adanya perjanjian kerja, maka akan lahir perikatan yang merupakan hubungan kerja lainnya. Kemudian unsur pekerjaan, perintah, dan upah dalam perjanjian kerja tersebut akan menimbulkan atau melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian yang harus dipenuhi. Hak dari karyawan sendiri diatur dalam Pasal 1 Butir 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu hak untuk mendapatkan upah yang layak. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak untuk mendapatkan pelatihan kerja. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan kerja yang sama. Dan pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Kemudian pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak penempatan tempat kerja. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada klaster ketenagakerjaan, hak waktu kerja yang sesuai. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada klaster ketenagakerjaan, hak untuk cuti. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak khusus perempuan. Dan pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak untuk ikut serikat buruh. Hak-hak dari perusahaan sebagai pihak yang mempekerjakannya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana perusahaan berhak untuk mendapat hasil pekerjaan para pekerja, juga perusahaan berhak untuk mengatur alur pekerja guna mencapai target, juga perusahaan berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang melanggar kesepakatan kedua belah pihak. Hak dan kewajiban yang sebelumnya telah dijelaskan harus mampu memberikan kesetaraan dan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan. Lalu, bagaimana untuk menjamin kesetaraan dan keadilan itu sendiri? Sumber hukum perlakuan adil dan kesetaraan bagi para pekerja. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, atau sering disebut sebagai Konvensi Wanita. Di dalam Konvensi Wanita ini terdapat prinsip-prinsip yang berguna untuk merealisasikan hak-hak perempuan agar dapat mengatasi adanya perbedaan, kesenjangan, atau keadaan-keadaan yang dapat merugikan perempuan. Kemudian ada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban kepada pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 111 yang membahas mengenai concerning discrimination in respect of employment and occupation. Dalam konvensi ini dikatakan bahwa para pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan keterampilan serta dapat memperoleh pekerjaan dan jabatan tertentu. Selanjutnya ada Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja. Peraturan Menteri ini dibuat atas dasar pertimbangan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga bagi para perempuan dan anak-anak diberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Yang terakhir ada Konvensi ILO Nomor 100 mengenai kesetaraan upah yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Menurut data global, perempuan dibayar lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, dan perkiraan kesenjangan upah sebesar 16% untuk pekerjaan yang bernilai sama. Kesenjangan upah ini termasuk ke dalam diskriminasi terhadap perempuan, dan tentunya memberikan dampak negatif, terlebih dalam kondisi selama pandemi COVID-19 ini. Dalam hal ini, dengan meratifikasinya Konvensi ILO Nomor 100, dapat menentang adanya diskriminasi berbasis gender di tempat kerja. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki dapat dihargai dengan setara berdasarkan kemampuan dan hasil kerjanya.
ILO sendiri telah membuat agenda tujuan pembangunan berkelanjutan hingga pada tahun 2030, yang mana dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat agenda mengenai kesetaraan dan keadilan. Pertama, kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dengan meniadakan kesenjangan gender di dalam tempat kerja, maka kunci untuk mencapai kesetaraan dalam pekerjaan adalah dengan memberikan pekerjaan yang layak kepada seluruh perempuan dan upah pekerjaan yang sama. Kedua, mengurangi ketidaksetaraan. Agenda untuk mengurangi ketimpangan atau ketidaksetaraan dalam pendapatan, kekayaan, dan pengaruh ekonomi, maka dapat dilakukan dengan memberikan pekerjaan yang layak, pemberian pendapatan yang adil, memberikan keamanan di tempat kerja, dan perlindungan sosial bagi individu dan keluarga. Yang ketiga, perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat. Dasar dari keadilan dan perdamaian dalam masyarakat dan pengambilan keputusan yang partisipatif adalah adanya lembaga yang efektif dan inklusif, meningkatkan pekerjaan yang layak untuk semua masyarakat berdasarkan penghormatan dalam standar ketenagakerjaan internasional yang dibentuk melalui dialog sosial. Namun, dalam kenyataannya, masih cukup banyak tempat kerja yang belum sepenuhnya mewujudkan keadaan yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan ideal yang telah disebutkan sebelumnya. Belum tercapainya keadaan kesetaraan dan keadilan di tempat kerja tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Berikut beberapa kasus konkret atas belum terwujudnya perlakuan adil dan setara di tempat kerja. Kasus konkret yang pertama adalah kasus dari PT Pala Express. PT Pala Express merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik yang telah berdiri dari tahun 2008. Perusahaan ini diduga telah melakukan pelanggaran hak buruh selama kurang lebih 13 tahun dari sejak perusahaan ini didirikan. Adapun bentuk pelanggaran hak buruh yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah yang pertama, adanya ketidakjelasan status kontrak para pekerja seperti adanya pekerja kontrak dan mitra berkepanjangan. Lalu yang kedua, adanya diskriminasi para pekerja perempuan. Lalu yang ketiga, adanya ketidakjelasan pembayaran tunjangan hari raya. Pekerja hanya menerima kurang lebih 25% dari apa yang seharusnya mereka terima dari tunjangan hari raya. Namun, ketika pekerja menuntut untuk pelunasan, perusahaan tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Lalu selanjutnya yang keempat, tidak menjamin kesehatan para pekerja. Perusahaan tidak menjamin kesehatan para pekerja. Maksudnya, perusahaan tidak mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Kesehatan. Hal ini berkaitan dengan poin pertama, yaitu adanya ketidakjelasan status kontrak para pekerja. Lalu yang terakhir, adanya pemberian upah di bawah upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Pekerja diberikan upah yang berada di bawah apa yang telah ditetapkan UMK, walaupun upah tersebut sudah termasuk tunjangan-tunjangan lainnya. Kasus konkret yang kedua adalah mengenai PT Alpen Food Indonesia atau PT AFI. PT AFI merupakan perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi es krim AIC. PT ini diduga telah melakukan pelanggaran hak buruh dari semenjak tahun 2017. Dari tahun 2017, Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia atau SGBBI sudah merasa kondisi di tempat kerja jauh dari keadaan yang ideal dan telah dilakukan pendiskusian dengan tim perwakilan perusahaan. Namun, hingga saat ini kedua belah pihak belum menemukan titik terang. Keadaan tidak ideal di tempat kerja yang dimaksud oleh serikat kerja ini adalah yang pertama, adanya penurunan upah tiba-tiba tanpa diskusi dengan serikat kerja atau para pekerja. Lalu yang kedua, adanya eksploitasi pekerja perempuan. Lalu yang ketiga, adanya ketidakjelasan dalam perhitungan penjatuhan sanksi pada para pekerja. Maksudnya, perusahaan tidak memiliki ketentuan pasti mengenai pelanggaran seperti apa saja yang dapat dikenakan SP3. Lalu yang keempat, adanya cek bonus yang dijanjikan kosong atau tidak aktif. Perusahaan menjanjikan bonus pada pekerja pada tanggal 4 Januari 2019 dan cek baru diterima oleh para pekerja pada tanggal 5 Januari 2020. Namun, saat dicek ke bank, ternyata cek tersebut sudah tidak aktif atau kosong. Lalu selanjutnya, diberikannya jam kerja malam pada pekerja perempuan yang sedang hamil, sehingga tingkat keguguran karyawan perempuan AIC meningkat tinggi. Lalu yang terakhir, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh pihak perusahaan secara sepihak. Peran pemerintah dalam menangani ketidaksetaraan bagi pekerja. Kemenaker telah menempuh upaya penguatan kualitas syarat kerja yang non-diskriminasi di tempat kerja. Hal tersebut akan dituangkan melalui pembuatan perjanjian kerja bersama atau PKB di perusahaan-perusahaan. PKB merupakan salah satu instrumen yang bisa menghapus diskriminasi dalam pembedaan, pengabaian, pengistimewaan atau pilih kasih yang dilakukan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Solusi yang kelompok kami dapat berikan adalah pemerintah harus lebih aktif dan informatif dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada isu kesetaraan dan keadilan pekerja dalam bidang ketenagakerjaan. Para pekerja perlu mulai sadar akan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban mereka secara tepat dan akurat. Pekerja harus mengetahui dan memahami hak-hak mereka di dalam tempat kerja sehingga mereka dapat menjunjung tinggi hak mereka. Serikat kerja perlu lebih aktif lagi dalam mengawasi dan menjamin hak-hak para pekerjanya dengan menerapkan jemput bola pada para pekerja.
membuat suatu badan yang tugas pokok dan fungsinya fokus dalam menjamin terlaksananya keadilan dan kesetaraan dalam ranah ketenagakerjaan, dan perusahaan harus lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus mengenai hak-hak dari para pekerja. Saatnya pemerintah untuk semakin menggalakkan sosialisasi mengenai kesetaraan dan keadilan pekerja. dalam bidang ketenagakerjaan dan Sudah saatnya pula kita semakin menyadari perihal kesetaraan dan keadilan pekerja dalam bidang ketenagakerjaan.